Halo adik-adik mahasiswa, jumpa lagi bersama saya Yulian Tetel dalam video pembelajaran wawasan kemaritiman. Dalam video pembelajaran ini, materinya saya beri judul terminologi, ruang lingkup, dan arti penting wawasan kemaritiman. Video pembelajaran ini diperuntukkan bagi seluruh mahasiswa peserta matrikulasi yang mengikuti rangkaian kegiatan matrikulasi untuk mahasiswa baru di tingkat Universitas Tribuana Kalabahi. Silakan mengikuti pokok-pokok pembahasan dalam video pembelajaran ini melalui slide-slide presentasi. Pertama-tama saya menyampaikan selamat datang di Universitas Tribuana Kalabahi bagi adik-adik mahasiswa yang telah dinyatakan lolos seleksi masuk di Universitas Tribuana Kalabahi. Sebagai pengantar untuk masuk dalam mempelajari mata kuliah matrikulasi, khususnya untuk mata kuliah wawasan kemaritiman, saya ingin memperkenalkan visi Universitas Tribuana Kalabahi. Pemahaman tentang visi Universitas Tribuana Kalabahi menjadi penting karena sebagai salah satu dasar pentingnya adik-adik mahasiswa mempelajari mata kuliah wawasan kemaritiman di Universitas Tribuana Kalabahi. Universitas Tribuana Kalabahi memiliki visi terwujudnya Universitas Tribuana yang mandiri, inovatif, bermutu, responsif, dan berbasis maritim terdepan di kawasan timur Indonesia pada tahun 2028. Kalau adik-adik belajar tentang wawasan kemaritiman, adik-adik akan mengetahui satu istilah yang disematkan bagi negara Indonesia sebagai negara maritim. Mengapa sehingga Indonesia disebut juga sebagai negara maritim? Karena Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah laut lebih luas dari luas wilayah daratan. Itu merupakan salah satu alasan mengapa sehingga negara Indonesia disebut sebagai negara maritim. Kalau kita belajar tentang maritim, kita juga akan diperkenalkan dengan istilah kemaritiman, kelautan, maupun bahari. Maritim sendiri berasal dari bahasa Inggris yang artinya adalah navigasi, maritim atau bahari. Pemahaman maritim adalah segala aktivitas pelayaran dan perniagaan atau perdagangan laut yang berhubungan dengan kelautan atau disebut juga pelayaran niaga, sehingga dapat disimpulkan bahwa maritim adalah berkenaan dengan laut yang berhubungan dengan pelayaran dan berhubungan laut. Dalam arti lain, kemaritiman lebih sempit ruang lingkupnya karena berkenaan dengan pelayaran dan perdagangan laut. Adik-adik sekalian, berikut ini adalah terminologi kemaritiman. Bahwa selama ini masyarakat umum mengetahui kemaritiman sebagai kegiatan di laut yang berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan. Sehingga terkadang kegiatan di laut yang menyangkut kegiatan eksplorasi, eksploitasi atau penangkapan ikan itu dianggap bukan merupakan bagian dari kemaritiman. Namun ketika kita mempelajari pengertian dari kemaritiman berdasarkan terminologi, maka kemaritiman ini mencakup ruang atau wilayah permukaan laut, pelagik dan juga mesopelagik yang merupakan daerah subur, di mana daerah ini terdapat kegiatan seperti kegiatan penangkapan ikan, kegiatan pariwisata, kegiatan lalu lintas, pelayaran, dan juga jasa-jasa kelautan. Semua kegiatan ini dalam terminologi kemaritiman itu masuk dalam yang disebut sebagai kemaritiman. Selanjutnya sebaiknya adik-adik mengetahui
apa itu laut dan lautan. Berdasarkan pengertiannya, maka laut merupakan kumpulan air asin yang luas sekali di permukaan bumi yang memisahkan pulau dengan pulau, benua dengan benua, misalnya Laut Flores, Laut Sau, dan sebagainya. Sementara lautan sama dengan samudra atau ocean dalam bahasa Inggris. Jadi lautan ini merupakan laut yang sangat luas, misalnya Laut Atlantik, Samudra Pasifik, Pasifik Ocean, dan sebagainya. Adik-adik semua, ketika kita belajar tentang wawasan kemaritiman, ada satu istilah penting yang mengatur tentang hukum laut internasional, konvensi hukum laut internasional yang dikenal dengan UNCLOS 1942. Dalam konvensi hukum laut internasional tersebut tidak memberikan definisi tentang laut atau sea secara jelas. Tapi definisi laut mencakup pengertian yang sangat luas seperti seabed, ocean, misalnya ocean floor, ocean space atau ruang laut, oceanografi, oceanologi, lalu ada istilah marine, misalnya marine activity atau aktivitas kemaritiman, marine scientific research, marine environment atau lingkungan laut, marine life atau kehidupan laut, marine mammals atau mamalia laut, marine transmission, lalu dikenal juga maritim, misalnya maritime traffic, coastal states, dan sebagainya. Istilah kelautan dipakai karena istilah ini lebih luas dan bersifat publik dibandingkan dengan sekedar menggunakan istilah kemaritiman. Secara terminologi, pengertian kelautan mencakup aspek yang sangat luas, yaitu termasuk ruang atau wilayah udara di atas permukaan air laut, pelagik, ruang dari permukaan sampai dengan 200 meter kolom air, ada ruang mesopelagik, yaitu ruang antara pelagik sampai dengan kedalaman 500 meter, ada ruang abisal, yaitu kedalaman 500 sampai dengan 700 meter, hingga mencapai dasar laut atau under the sea yang dikenal sebagai landasan kontinen. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang tersebar dari Sabang sampai dengan Merauke. Indonesia memiliki sekitar 17.499 pulau dengan luas total wilayah sekitar 7,81 juta kilometer persegi. Indonesia disebut sebagai negara maritim. Selain itu, potensi kelautan dan perikanan Indonesia juga sangat besar. Kalau secara sederhana, negara maritim dapat diartikan sebagai negara yang dikelilingi laut atau perairan yang sangat luas. Negara maritim adalah negara yang memiliki area laut yang lebih luas daripada wilayah daratannya. Panjang garis pantai wilayah Indonesia mencapai lebih dari 99.000 km. Berikut ini beberapa alasan mengapa sehingga negara Indonesia disebut sebagai negara maritim. Alasan yang pertama, sebanyak 70% wilayah negara Indonesia terdiri atas perairan laut. Yang kedua, negara Indonesia, dalam hal ini perairan Indonesia memiliki kekayaan dan hasil laut yang sangat melimpah. Indonesia juga memiliki posisi geostrategis karena terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Alasan yang keempat, Indonesia memiliki budaya maritim atau budaya bahari yang begitu melekat. Budaya maritim itu sendiri adalah kumpulan sikap hidup, tata nilai atau cara pandang yang berpusat pada air sebagai sumber kehidupan. Adik-adik semua, Indonesia memiliki status sebagai negara maritim yang telah diakui secara internasional melalui Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS pada tahun 1982.
Dalam peta berikut ini kita bisa melihat posisi Indonesia sebagai negara maritim. Di situ ada kondisi geografis yang memungkinkan Indonesia masuk sebagai kategori negara maritim. Keuntungan berdasarkan letak geografis Indonesia dari posisi geostrategis ini, Indonesia terletak antara dua benua dan dua samudra. Itu memungkinkan menjadi persimpangan lalu lintas dunia, baik lalu lintas udara maupun lalu lintas laut. Indonesia sebagai titik persilangan kegiatan perekonomian dunia antara perdagangan negara-negara industri dan negara-negara yang sedang berkembang. Misalnya antara negara Jepang, Korea, Republik Rakyat Cina dengan negara-negara di Asia, Afrika, dan Eropa. Dan oleh karena itu dikenal 3 alur laut kepulauan Indonesia atau ALKI yang dapat digunakan sebagai lalu lintas pelayaran internasional. Alur lalu lintas atau alur laut kepulauan Indonesia ini dikenal atau dibagi menjadi 3 alur, yaitu ALKI 1, ALKI 2, dan ALKI 3. Untuk ALKI 1 sendiri terdiri dari alur Selat Sunda, Karimata, Natuna, dan Laut Cina Selatan. ALKI 2 melalui Selat Lombok, Makassar, dan Laut Sulawesi. Sementara untuk ALKI 3 itu berkaitan dengan alur laut yang ada di Laut Timur dan Laut Arafuru yang dapat dikelompokkan lagi menjadi 3 bagian, yaitu ALKI 3A, ALKI 3B, dan ALKI 3C. Di mana ALKI 3A dia melalui Laut Sawu, Ombai, Laut Banda, Laut Seram, Laut Maluku, dan Samudra Pasifik. ALKI 3B melalui Laut Timur, Selat Leti, Laut Banda bagian barat, Pulau Buru, Laut Seram, Laut Maluku, dan Samudra Pasifik. Sementara ALKI 3C yaitu Laut Arafuru, Laut Banda, Laut Seram, Laut Maluku, dan Samudra Pasifik. Secara geografis, negara Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ketika kita berbicara tentang Indonesia sebagai negara maritim, tentunya ada sejumlah potensi-potensi yang mendukung posisi Indonesia sebagai negara maritim. Ada potensi kelautan, dalam hal ini potensi di bidang perikanan, bidang energi dan sumber mineral, pelayaran, pariwisata bahari, industri, dan jasa maritim. Beberapa potensi besar laut Indonesia, kita lihat Indonesia merupakan negara maritim dengan potensi dan kontribusi perikanan yang signifikan bagi dunia. Tidak hanya menjadi habitat bagi berbagai spesies ikan di laut, namun Laut Indonesia atau Laut Nusantara ini juga menjadi tumpuan hidup bagi sebagian besar masyarakat dengan berbagai jenis usaha dan aktivitas di bidang kelautan. Indonesia sendiri memiliki wilayah kepulauan yang cukup besar. Kita lihat dalam peta potensi besar laut Indonesia. Di situ Indonesia memiliki potensi atau wilayah kepulauan dengan luasannya mencapai 1.904.000 km persegi. Selain itu, Indonesia juga menjadi pemasok komoditas perikanan dunia dengan kontribusi pemasokan atau kontribusi pemasok di pasar dunia sebesar 10%. Selain itu, pusat bisnis perikanan dan pelayaran dan juga pariwisata ini menjadi satu andalan yang menjadi potensi besar yang dihasilkan dari Laut Indonesia. Indonesia juga termasuk sebagai salah satu negara dengan garis pantai terpanjang ke dunia di dunia setelah Kanada. Dari potensi yang ada, sekitar 7,9 juta penduduk miskin Indonesia
menggantungkan harapan hidupnya dari laut. Di Laut Indonesia sendiri terkandung sejumlah besar potensi perikanan dan itu menjadi penghasil sumber protein hewani nasional. Jadi sekitar 54% protein hewan nasional berasal dari ikan yang ada di perairan Laut Indonesia. Itu beberapa potensi besar Laut Indonesia yang menjadi pendukung Indonesia dikatakan sebagai negara. Adik-adik semua, selain potensi besar kelautan yang dimiliki oleh negara Indonesia, terdapat juga sejumlah potensi lain yang dimiliki oleh negara Indonesia, di antaranya potensi pelayaran, potensi pariwisata bahari, dan potensi industri dan jasa maritim. Untuk potensi pelayaran, kegiatan angkutan ekspor dan impor nasional yang saat ini sebanyak 96% menggunakan angkutan laut. Namun hanya sekitar 56% angkutan domestik masih dilayani oleh kapal-kapal berbendera asing. Oleh sebab itu, industri pelayaran nasional sangat perlu untuk dikembangkan. Dari potensi pariwisata bahari, terdapat sejumlah titik pariwisata yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata bahari, di antaranya Kepulauan Padaido, Biak, Papua, Kepulauan Selayar, Takabone Rate di Sulsel, Pulau Nias dan Kepulauan Mentawai, Sumatera Utara, Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat, Kepulauan Ujung Kulon dan Anak Krakatau di Banten, Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur, Teluk Tomini, Kepulauan Tongea Sulteng, Kepulauan Bali dan Lombok, Balerang, Kepulauan Riau, Kepulauan Seribu di Jakarta, Kepulauan Wakatobi Sultra, dan Kepulauan Derawan Kaltim. Untuk industri dan jasa maritim, peranan industri galangan kapal sangat besar karena mempunyai rantai hulu hilir yang cukup panjang. Selanjutnya adik-adik semua, kita melihat perwujudan asas negara. Perwujudan asas negara kepulauan meliputi perjuangan konsep negara kepulauan dan pengakuan PBB melalui Konvensi Hukum Laut Internasional yang dikenal dengan UNCLOS 1982. Dalam konvensi tersebut, perincian luas laut Indonesia seluas 5,8 juta kilometer persegi dengan rinciannya perairan kepulauan atau Laut Nusantara seluas 2,3 juta kilometer persegi, perairan teritorial 0,8 juta kilometer persegi, dan perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia seluas 2,7 juta kilometer persegi. Untuk wilayah kedaulatan Indonesia terdiri dari gugusan pulau yang tersebar dari Sabang sampai dengan Merauke, dari Sangi hingga Talaut. Kalau kita melihat peta wilayah kedaulatan negara Republik Indonesia berdasarkan peta di bagian kanan bawah, kita lihat di situ ada sebaran pulau-pulau yang dibatasi dengan garis merah di bagian luar. Garis merah itu menjadi garis batas atau garis imajinasi, batas terluar untuk sekitar 92 pulau terluar yang ada di wilayah kedaulatan negara Republik Indonesia. Sementara pulau-pulau yang diberi warna kuning dalam peta ini merupakan gugusan pulau yang masuk dalam kedaulatan negara Republik Indonesia dengan jumlah gugusan pulau lebih dari 17.000 pulau. Lalu
Ada juga hamparan laut yang diberi warna biru. Ini merupakan laut perbatasan antar pulau di wilayah Negara Kedaulatan Republik Indonesia yang disebut juga sebagai Laut Pedalaman. Sementara lautan di bagian luar yang diberi warna biru muda, ini adalah wilayah laut yang masuk sebagai wilayah teritori dengan luas atau panjang 12 mil dan juga zona ekonomi eksklusif sepanjang 200 mil. Itu merupakan wilayah kedaulatan negara Republik Indonesia yang sudah diatur juga dalam Konvensi Hukum Laut Internasional UNCLOS 1982. Adik-adik semua, ini adalah beberapa keuntungan Indonesia menjadi negara maritim. Yang pertama, laut dapat dimanfaatkan untuk membangun roda perekonomian sebagai media perhubungan, transportasi maupun perdagangan. Yang kedua, bisa mempertegas hukum kelautan untuk bisa membatasi gerakan kapal yang tanpa izin, mengatasi masalah perikanan dan juga perdagangan ilegal. Yang ketiga, mampu mengembangkan militer kelautan. Keempat, kekuatan maritim memegang peranan penting dalam menjaga kondisi geografi dan juga hidrooceanografi. Yang kelima, dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan lapangan kerja dan juga kesempatan usaha di bidang maritim. Dan yang keenam, dapat meningkatkan pendidikan, latihan, riset maupun pengembangan wilayah pesisir dan lautan. Itu adalah beberapa keuntungan Indonesia menjadi negara maritim. Selanjutnya, ini merupakan salah satu rencana kerja pemerintah Republik Indonesia yang dikenal dengan Pembangunan Kemaritiman Indonesia untuk tahun 2015 dan sampai dengan 2019 di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, yaitu terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional. Jadi ada beberapa program yang diprioritaskan dalam pembangunan kemaritiman Indonesia untuk jangka waktu 2015-2019. Yang pertama, memperkuat jati diri negara maritim dengan menyelesaikan pencatatan 4.000 pulau-pulau kecil ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi ini dalam rangka penyelesaian batas maritim dengan 9 negara tetangga yang ada di sekitaran wilayah kedaulatan negara Republik Indonesia. Yang kedua, pemberantasan tindakan perikanan liar mulai tahun 2014 dengan persentase penyelesaian sebesar 52% dan akan meningkat menjadi 87% bisa diselesaikan pada tahun 2019. Peningkatan ketaatan pelaku perikanan liar. Lalu yang ketiga, membangun konektivitas nasional dengan membangun 24 pelabuhan penunjang tol laut, membangun atau menambah 60 pelabuhan penyeberangan dan menambah 54 kapal perintis. Lalu yang berikut adalah pengembangan ekonomi maritim dan kelautan dengan penambahan 3 pelabuhan perikanan. Itu adalah pembangunan kemaritiman Indonesia untuk jangka waktu 2015-2019. Adik-adik semua, untuk materi mata kuliah wawasan kemaritiman yang akan dipelajari dalam kegiatan matrikulasi ke depan, ruang lingkup materi untuk kelas matrikulasi ini dibagi menjadi 5 bagian atau 5 pokok bahasan. Yang pertama tentang terminologi, ruang lingkup, dan arti penting wawasan kemaritiman sudah saya sampaikan dalam video pembelajaran ini. Adik-adik juga dapat mempelajari
materi selanjutnya, yaitu materi tentang sejarah maritim Indonesia, sosial budaya maritim, ekonomi maritim, zona ekonomi eksklusif Indonesia, melalui video-video pembelajaran selanjutnya yang dapat adik-adik akses dalam video pembelajaran dari saya dengan nama akun atau nama channel Nimang Dosen. Yang terakhir adik-adik semua, ini merupakan ringkasan atau kesimpulan arti penting wawasan kemaritiman, mengapa sehingga adik-adik semua perlu mempelajari mata kuliah wawasan kemaritiman dalam kegiatan matrikulasi ini. Mahasiswa perlu mempelajari wawasan kemaritiman karena didasarkan pada visi Universitas Tribuana Kalabahi, yakni terwujudnya Universitas Tribuana Kalabahi yang mandiri, inovatif, bermutu, responsif, dan berbasis maritim terdepan di kawasan timur Indonesia pada tahun 2028. Ini menjadi visi besar Untrip dengan basisnya adalah basis maritim, sehingga seluruh mahasiswa yang masuk kuliah di Universitas Tribuana Kalabahi wajib untuk mempelajari mata kuliah wawasan kemaritiman. Yang kedua, posisi Universitas Tribuana Kalabahi ada di wilayah Kabupaten Alor, di mana Kabupaten Alor merupakan salah satu kabupaten kepulauan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Selain itu, posisi Kabupaten Alor juga sebagai kabupaten perbatasan, sehingga akan berpengaruh atau akan dipengaruhi oleh setiap aktivitas yang berhubungan dengan laut, setiap aktivitas yang berhubungan dengan kelautan, bahari, kemaritiman, dan sebagainya. Itu dasar mengapa sehingga adik-adik mahasiswa perlu untuk mempelajari mata kuliah wawasan kemaritiman. Saya kira demikian penyampaian materi tentang wawasan kemaritiman yang bisa saya sampaikan kepada adik-adik melalui kesempatan dalam video pembelajaran ini. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi adik-adik semua. Untuk materi-materi selanjutnya dapat dipelajari melalui video pembelajaran dari saya pada bagian-bagian yang lain. Yang terakhir, saya menyampaikan terima kasih atas perhatian dari adik-adik semua. Kiranya sukses selalu, salam sejahtera bagi kita semua.